Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa alamu wa famu ma qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Sukajadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tiada henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyempurnakan ibadah kita, untuk menyempurnakan jihad kita, dan untuk menyempurnakan amal saleh kita meskipun dalam suasana pandemi Corona atau COVID-19. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada Rasul dan nabi kita yang terakhir yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in yang senantiasa menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya pribadi yang marhamah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, warga yang genah mernah tumaninah, serta baldah thayyibah warabun ghafur, negara yang aman, gemah ripah lojinawi ada dalam naungan serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu tentunya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dari pimpinan cabang Muhammadiyah untuk bisa berbagi pada sore hari ini. Dan temanya sudah disampaikan kepada saya, dan tentu waktu yang sangat singkat ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentu kita tidak lupa juga mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, semoga Allah menjadikannya sebagai amalan salihan, amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temanya adalah tentang saum kita. Ya, saum yang sering kita lakukan, saya yakin Bapak dan Ibu yang sekarang hadir bukan tahun yang pertama melaksanakan ibadah saum ini. Bukan yang kedua, bahkan mungkin sudah sampai berpuluh-puluh kali kita melaksanakan saum. Ada pertanyaan yang mendasar. Apakah saum yang sudah kita lakukan itu, sudah kita rasakan manfaatnya? Sehingga kita beres saum itu betul-betul melahirkan pribadi yang marhamah. Pribadi yang memang betul-betul penuh cinta dan kasih sayang Allah, dan kita pun cinta dan sayang sama Allah sehingga kita senantiasa taqarrub, merapat dan mendekat kepadanya dalam setiap tarikan nafas kita. Itu pertanyaan penting sebab hakikatnya saum bukan hanya sekedar untuk makan dan minum. Ya. Saum bukan hanya sekedar untuk melaksanakan perintah Allah, tetapi saum itu adalah memiliki kepentingan-kepentingan di mana Allah mensyariatkan saum itu adalah ada kepentingan yang mengkristal dalam sebuah yang namanya takwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan secara mendalam bahwa ibadah saum itu ternyata bisa melahirkan yang disebut dengan akhlakul karimah, yakni nilai-nilai luhur, nilai-nilai utama yang nantinya diharapkan Allah dari orang yang berpuasa itu melahirkan manusia yang akhlaknya mulia, dan itu bisa menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, maka sudah menjadi kepribadian. Jadi orang yang saum itu, kalau hanya sekedar tamat, saum itu anak SD juga sudah tamat. Ya, dulu anak kita SD kelas 1 itu sudah tamat, kelas 2 sudah tamat, kelas 3 apalagi sudah kelas 6. Tetapi kan persoalannya tadi, apakah anak kita itu setelah saum ada perubahan? Sepertinya hanya sekedar menahar makan dan minum. Oleh karena itu Rasul yang agung Muhammad SAW itu pernah mengingatkan kita, kam min sa'imin laisa lahu min siyami ila juwal atas, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila syaharu. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada nilai apa-apanya dari puasa itu kecuali hanya lapar dan haus saja.
Dan banyak yang melaksanakan qiyamul Ramadan, sholat tarawih, tetapi tidak ada nilai apa-apanya di sholat tarawih itu kecuali hanya lunglai dan capek saja. Tentu kita sebagai warga perserikatan tidak mengharapkan seperti itu. Apalagi pendekatan kita adalah sudah pendekatan yang kalau menurut saya lompatannya sudah sangat luar biasa. Jadi Majelis Tarjih PP Muhammadiyah itu sudah melahirkan konsep pendekatan kita supaya ibadah kita itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ibadah kita itu hanya bukan sekedar untuk menutupi melaksanakan perintah Allah, tetapi lebih dari itu adalah ibadah kita itu harus melahirkan manfaat yang sangat luar biasa, sehingga ada pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Nah, paling tidak saya ingin menyampaikan sebetulnya banyak refleksi dari saum ini, tetapi dalam kesempatan yang singkat ini saya hanya menyampaikan 3, dan 3 ini adalah merupakan karakter mulia dan karakter agung yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berpuasa. Kalau tidak memiliki 3 karakter ini, kalau tidak memiliki 3 sifat ini bagi orang yang berpuasa, maka saumnya itu belum sampai kepada saum yang diharapkan oleh Allah. Apa itu? Yang pertama adalah saum itu sesungguhnya adalah sedang mendidik kita, mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi manusia yang sabar. Yaitu adalah orang yang punya pengendalian dirinya yang bagus gitu. Self control-nya itu bagus. Kan gitu. Ini bisa kita lihat dari isyarat saum itu. Kita mampu menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Itu kita bisa. Coba kalau orang yang tidak sabar, makanan sudah tersedia, makanan milik kita, makanan halal, tidak ada siapapun di rumah, tetapi makanan sudah siap dimakan untuk disantap, tetapi kenapa tidak menyantapnya? Karena kita merasa sedang saum. Saum itu adalah sesungguhnya mengajarkan kita supaya menahan diri. Apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak mensukai sesuatu, maka kita bisa menahannya. Kan gitu. Jadi kalau kita buka jam 12, boleh-boleh saja, tetapi ingat Allah tidak suka. Kan gitu. Nah, dengan syariat saum itu kita sedang diajarkan itu, ya. Yang diharapkan adalah bagi orang yang berpuasa itu bukan hanya bisa menahan makan dan minum, tetapi dalam sikap perilaku kesehariannya itu maka melahirkan menjadi manusia yang sabar. Tentu kan suasana saum itu kita tidak enak. Coba jam 10 sudah terasa. Biasanya karena kita tidak saum, terus pas waktu saum jam 10 sudah mulai agak sedikit lapar. Jam 12 puncak-puncaknya lapar. Makanan ada. Kenapa tidak makan? Karena kita sedang menahan diri, tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu suka kalau kita puasa gitu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saum itu adalah lebih baik kita lakukan jika kita mengetahuinya. Maka di antaranya adalah kita sedang sedang dilatih sabar. Kenapa kita harus sabar? Sebab sabar itu dibalik katakanlah ketidaknyamanan itu, ya, inna ma'al usri yusra. Dibalik ketidaknyamanan itu adalah ada banyak misteri-misteri yang Allah akan berikan kepada kita. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Rasul mengatakan lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu adalah akan mendatangkan 2 kebahagiaan. Artinya sabar itu adalah melatih kita supaya bisa menahan diri, dan kalau kita lulus dari menahan diri itu, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Maka Rasul mengatakan, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu adalah ada 2 kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, yaitu adalah senangnya itu pada saat kita bukanya. Saya dulu pernah mengalami karena sakit jam 12 makan. Ya, sedang puasa, akhirnya tidak tahan, dan saya periksa dokter, dan dokter adalah mengharuskan saya harus buka, maka saya buka. Ketika maghrib, istri, anak, keluarga kita, pas makan, pas buka, waduh kelihatan gembiranya. Jadi, ini yang kita rasakan. Coba, pada saat kita sudah menahan, menunggu-nunggu waktu, setelah deradan, kita makan, terasa nikmat. Jadi, kesabaran itu ternyata akan melahirkan sebuah kebahagiaan. Yang kedua kata Rasulullah adalah waparhatun inda
liqa'i rabbih. Yaitu adalah kebahagiaan nanti pada saat kita bertemu dengan Tuhannya. Karena Allah sudah berjanji, di mana adalah saum itu adalah wa anna ajzi bihi. Sebab langsung Allah yang menilainya. Bukan malaikat saum itu. Langsung dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah saum ini termasuk amalan yang istimewa. Dan biasanya kalau amalan istimewa itu tentu pahalanya pun istimewa. Kalau amalan istimewa itu nanti efeknya akan melahirkan yang istimewa. Nah, yang diharapkan oleh Allah bukan hanya sampai di situ. Kita sabar pada saat mendapatkan perintah Allah. Kita harus puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita harus sholat. Sudah beres saum, kita harus sholat. Capek sebetulnya secara fisik gitu. Lelah secara fisik, kan gitu. Tetapi di balik itu semua adalah apa? Ada kebahagiaan. Begitu juga kita harus taruhlah dengan kita harus sabar pada saat menerima musibah. Mungkin ya kita belum bisa membuka apa di balik misteri COVID-19 ini. Kita belum. Allah belum memperlihatkan, satu saat akan memperlihatkan bahwa di mana ada manfaat yang istimewa untuk manusia dengan wabah COVID-19 ini. Jika kita sabar. Sampai Rasul yang agung menjadikan bahwa orang yang pada saat wabah itu tidak usah keluar, tidak usah bekerja di luar, tidak usah belajar di luar, tidak usah ibadah di luar, cukup di rumah. Sudah dikasih pahalanya saja. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, di mana hadis yang diterima Siti Aisyah, ketika Siti Aisyah dialog dengan Rasulullah Muhammad SAW, kan begitu, yang berkaitan dengan ta'un, sa'altu Rasulullah SAW anit ta'un. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Maka Rasulullah SAW itu jawabannya apa? Di situ disebutkan oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya di ta'un itu adalah bagi orang innahu kana azaban, kan gitu. Jadi yang pertama adalah diturunkannya wabah, itu tujuannya satu adalah untuk memberikan sanksi bagi Allah yang Dia kehendaki. Yang kedua adalah rahmatan lil mukminin, merupakan rahmat bagi orang yang beriman. Bahkan di ujung hadis itu akhirnya disebutkan pahalanya mislu ajri syahid. Itu pahalanya sudah syahid. Jadi oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apa yang menjadi putusan PP Muhammadiyah, kita harus sabar. PP Muhammadiyah saya kemarin pernah ngobrol dengan Pak Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih. Saya ngobrol dengan Prof. Wawan Gunawan Abdul Wahid sebagai Majelis Tarjih. Ketika membuat putusan itu menangis sebetulnya. Ketika mengeluarkan tuntunan ibadah ya bagi warga Muhammadiyah saat COVID-19 itu, yang oleh PWM itu sudah disebarkan bukunya, di mana itu adalah menjadi tuntunan kita. Ya, bukunya mungkin Pak Ustadz Usep sudah menyebarkan buku ini ya Pak Usep ya. Yang ini. Ya. Ini ketika membuat tuntunan ini, Pak Wawan Gunawan Abdul Wahid itu sampai nangis. Kenapa? Tidak tega. Kita di bulan Ramadan yang sedang asik-asiknya dekat dengan Allah melalui masjid, kita tidak boleh di masjid. Kan gitu. Kita sedang asik-asiknya dengan Allah dekat melalui Ramadan, di mana kita senang berkumpul, berbuka bersama-sama, interaksi dengan orang lain, maka dilarang. Tetapi ini apa? Untuk kemaslahatan. Kan gitu. Nah, ini betapa pentingnya kesabaran itu. Ya, haturan Pak Edi alhamdulillah sudah hadir, kan gitu. Jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah ya merasa putus asa, putus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menghadapi ujian ini. Kita rileks saja. Kalau dalam bahasa saya, tulisan saya yang setiap hari itu adalah enjoy your life gitu. Nyantai saja. Sebab yakini bahwa di balik itu semua adalah akan ada diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya bagi saya secara pribadi, dengan adanya ibadah di rumah, sekarang saya tahu persis tentang potensi anak-anak saya. Yang dulu pernah dipesantrenkan itu, yang belum pernah oleh kita dites, sekarang dites. Yang sudah masuk sekarang hari ke-18. Menantu saya dites, ayo jadi imam, ayo baca Quran. Kan gitu. Ya, ada yang bagi tugas, ada yang komatnya si bungsu.
Kan gitu, yang kultumnya, yang perempuannya, yang imamnya adalah yang laki-lakinya, yang menantu. Sehingga kita menjadi tahu persis. Dan saya sangat gembira ada buku yang ditulis oleh Imam Abu Asyur, judulnya Birrul Walidain. Di dalam buku itu ada satu hadis Nabi, Khamsun minal ibadah. Ada 5 pandangan yang termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Ketika kita memandang wajah kedua orang tua, ketika kita memandang wajah kedua anak-anak kita. Jadi kalau kita memandang anak dan orang tua kita itu menjadi ibadah. Jadi Pak Edi, selama Ramadan saya termasuk yang kelompok golongan jarum super, jarang di rumah, suka pergi, gitu ya. Selama Ramadan biasanya saya hanya 2 kali buka bersama sama anak-anak. Pertama pada hari pertama, kedua ada hari terakhir. Sekarang 1 bulan kayaknya ini akan full bersama anak-anak. Kumpul dengan anak-anak. Kan ini kalau menurut saya, ini adalah satu kekayaan yang sangat berharga, kekayaan yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya temukan sejak saya menikah. Walaupun niat di rumah, kalau ditunjuk sama Ustadz Usep untuk ngisi kegiatan di Masjid Ahmad Dahlan di Sukajadi, ya terpaksa harus pergi ke sana, karena itu adalah panggilan jiwa, panggilan dakwah, kan gitu. Sekarang nggak bisa Pak Usep memanggil saya ke Ahmad Dahlan, kalau mau ya melalui daring ini. Melalui daring ini adalah anak-anak saya juga ini mendengarkan ceramah saya. Istri saya juga mendengarkan ceramah saya. Bapak-bapak juga bisa ikut. Selama Ramadan sebelum-sebelumnya, anak saya, istri saya tidak pernah ikut. Luar biasa ini. Kalau buat saya ini adalah kekayaan yang belum pernah saya temukan dan sekarang saya temukan. Apa itu artinya? Dari kesabaran, buah kesabaran. Dari sabar ini kita sekarang bisa bertemu. Dan sekarang ini Pak Usep, di bulan Ramadan ini kita relatif dosanya lebih sedikit. Pak Edi, kalau saya mau pergi, dulu kan karena jarum super, jarang di rumah suka pergi itu, ya yang namanya saya nyupir, di jalan juga ada yang nyebrang, yang pakaiannya sekitar wilayah dada, bupati, Sekwilda sekitar wilayah dada terlihat, bupati buka paha tinggi-tinggi kan kelihatan walaupun di bulan Ramadan. Walaupun saya ustadz tetap saja kalau sudah kelihatan mah pasti melihat. Artinya dosa saya sekarang sudah mulai berkurang. Tetapi kalau dulu-dulu sering terjebak, mungkin saya punya pahala dari ceramah, tetapi setelah pulang ceramah karena melihat itu menjadi hilang nilai pahala saya. Sekarang malah yang dilihat istri jadi ibadah. Yang dilihat adalah anak jadi ibadah. Oleh karena itu Pak Edi, sekarang perbanyaklah menatap istrimu. Ini dipastikan. Karena apa? Sunatullah ini. Nggak bisa kita misalkan nolak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, syariat saum ini adalah mengajarkan kita supaya menjadi manusia yang jujur. Isyaratnya apa? Yaitu tadi, ketika makanan sudah ada, milik kita sendiri, halal, istri, anak tidak ada, di rumah jam 12, kan gitu. Kenapa kita tidak memakannya? Padahal perut lapar, padahal haus, kenapa tidak minum? Karena kita ingin menjadi manusia yang jujur. Allah melatih, bisa nggak menahan itu? Akhirnya menjadi jujur. Kenapa umat Islam harus jujur? Sebab jujur ini adalah menjadi salah satu mahkota, menjadi marwah, menjadi menjadi muruah seseorang. Manusia itu adalah kuncinya kalau ingin bahagia menjadi jujur. Jadi kalau tadi sabar melatih kita supaya menjadi orang yang beruntung, ya, maka kalau saum adalah jujur itu adalah supaya kita menjadi manusia yang beruntung pula. Maka Rasul mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Biasakan memiliki karakter manusia jujur. Karena sesungguhnya kejujuran itu adalah membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itulah akan menghantarkan kita masuk ke dalam kebahagiaan. Kalau di sini dalam hadis ini adalah gambarannya adalah al-jannah. Al-jannah itu adalah kenikmatan, kebahagiaan yang kita temukan. Di dunia harus kita temukan. Di akhirat juga harus kita temukan itu dengan jujur. Dan kenapa Allah mengutus Rasul Muhammad SAW itu adalah innama bu'istu liutammima karimal akhlak, itu adalah justru akhlak yang paling utama yang dilatihkan oleh Allah kepada Muhammad itu supaya menjadi role model bagi manusia secara keseluruhan adalah karena kejujurannya. Jadi orang yang jujur itu pasti hidupnya akan tenang, hidup akan tentram, hidupnya akan damai, hidupnya akan bahagia. Oleh karena itu, boleh kita kehilangan harta kekayaan,
Boleh kita kehilangan jabatan, boleh kita kehilangan apapun, tapi satu umat Islam yang tidak boleh hilang, apa? Kejujuran. Sebab kalau kita jujur, harta yang hilang, jabatan yang hilang, sesuatu yang hilang, nanti akan bisa diraih kembali. Sebaliknya kalau kita tidak jujur, jabatan sudah tinggi, gaji sudah 60 juta per bulan. Kan gitu. Apa namanya itu, eh, popularitas sudah sangat tinggi, kan gitu. Apa namanya itu, harta kekayaan banyak. Tetapi kalau tidak jujur, semuanya akan hilang. Akhirnya kalau sudah ketangkap sama KPK, rumah, barang yang kita miliki pun akan diambil sama KPK, dijadikan sebagai barang bukti. Dan susah untuk kembali lagi. Oleh karena itu kita perlu jujur. Jujur dengan keluarga akan melahirkan sakinah mawaddah warahmah. Jadi Ibu, kalau mengharapkan dan merindukan keluarga, maka tanamlah kejujuran dalam keluarga itu. Baik ayah dan anak. Satu saja tidak jujur, itu bisa masalah. Kalau istrinya yang tidak jujur, maka itu akan terjadi masalah. Kalau anaknya yang tidak jujur, akan masalah. Apalagi kalau bapaknya sebagai pemimpin. Jadi kata Nabi, al-adlu hasanun walakin pil umaro ahsan. Adil bagi seorang anak itu baik. Adil bagi seorang ibu itu baik. Tetapi kalau adil bagi seorang ayah itu lebih baik. Kenapa? Dialah yang menentukan. Jadi jadi pemimpin itu bukan hal yang mudah. Makanya kalau Pak Ridwan Kamil sering mengatakan bahwa saya paling terberat itu adalah mengatur waktu untuk adil sama orang, susah itu. Jadi surat sehari ada 350 surat, semuanya ingin ketemu, sementara waktu hanya punya jam 24 jam, belum diambil istirahat, belum diambil untuk kegiatan dan sebagainya. Kan gitu. Maka oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pemimpin itu masuk surga itu adalah pahalanya bukan dari sholat, bukan dari zakat, bukan dari haji, tapi dari apa? Dari keadilannya. Pak Usep sebagai kepala keluarga, maka harus adil di dalam keluarganya. Kalau tidak jujur dalam keluarga, berantakan nanti keluarga itu. Silahkan, renungkan, coba lihat. Kenapa terjadi perceraian? Kemungkinan satu, hilang kejujuran. Istri tidak jujur, selingkuh sama orang, laki-laki yang suami tidak jujur, selingkuh sama orang. Itu mah tinggal hanya nunggu waktu lah kan gitu. Dan orang yang tidak jujur, itu pasti hatinya itu tidak akan tenang, tidak akan tentram. Lihat di TV, anu selingkuh, gebeg. Kan gitu. Sebab takut. Oh, kalau ketahuan teh begitu ya. Kalau ketahuan gitu, apalagi di YouTube yang sekarang kayak begitu kan gitu. Jadi penting jujur itu. Ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau kita katakanlah menjadi profesi orang yang profesinya tidak jujur juga akan amruk. Kalau kita mendapatkan amanah, apapun amanah itu, kalau tidak jujur akan amruk juga. Dan bahaya kalau itu amanah sudah kita pegang tetapi kita jujur, yang rugi bukan hanya dirinya sendiri. Siapa? Rakyatnya. Kan gitu. Salah menentukan kebijakan saja, itu bahaya apalagi kalau tidak jujur. Kan gitu. Umpamanya gini, seorang pemimpin menutup-nutupi aja terus data-data. Suatu saat akan meledak. Kalau sudah meledak, rakyat marah, dunia juga akan marah. Nah, ini betapa pentingnya kejujuran. Jadi oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya apalagi kita sebagai muharrik harokah Islamiyah, sebagai penggerak organisasi Islam yang namanya Muhammadiyah. Bapak-bapak punya amanah, punya kepercayaan dari organisasi. Kalau tidak jujur, maka periode yang akan datang tidak akan dipilih lagi. Kalau ketahuan sekarang juga malu. Walaupun mungkin di Muhammadiyah belum ada KPK, Pak Edi, ya. Kan gitu. Di kita belum ada KPK. Tetapi hati mah lebih dari KPK itu, deg-degannya itu. Kan gitu. Kita kan sekarang masih, kalau ada yang ya sedikit-sedikit, padahal itu barang organisasi, dibawa kadang-kadang dibawa ke rumah. Kan gitu. Masih ada yang kayak gitu kan gitu. Walaupun mungkin disadari atau tidak sadar gitu. Kalau guru misalkan, di situ kan ada spidol kan gitu. Tahu-taunya tidak sadar dimasukkan ke tas. Pas datang ke rumah dibuka ada spidol, dah dipakai di rumah. Itu menunjukkan tidak jujur. Tetapi hati kecil itu pasti akan mengakui bahwa itu salah. Besok pas kita masuk ke kelas, karena kelas kita kemarin itu adalah kelas A, misalkan sekarang kita ada di kelas B,
Maka ada guru yang masuk ke situ, dicari-cari spidolnya tidak ada. Murid akan bilang, kemarin dibawa sama Pak Jamjam misalkan begitu. Malu di situ. Hanya dengan spidol. Maka harus hati-hati. Kalau ketahuan, kalau tidak ketahuan minimal kita hati tidak akan tenang. Betapa pentingnya bahwa jujur akan membawa ketentraman, jujur akan membawa ketenangan, jujur akan membawa kebahagiaan. Dipastikan keluarga tidak akan bahagia kalau tidak jujur. Hidup di organisasi tidak akan bahagia kalau tidak jujur. Sekarang musim pembagian sembako. Nanti kalau Bapak dan Ibu misalnya punya amanah dari Pak Gubernur ataupun dari siapa, misalkan dari Pak Menteri ataupun dari PWM, dititipin, Pak Edi, titip ini untuk si Fulan. Sama Pak Edi tidak disampaikan. Satu saat walaupun tidak ketahuan sekarang, nanti terus lebaran Pak Panggih, misalkan dengan orang yang harusnya dikasih. Pas saya pengajian ditanya, terus kata Ampi, paket Ramadan. Paket naon? Paket kamu Pak Usep. Nah, dikasakeun, dikapaedikeun. Pak Edi tak ketahuan tidak jujur. Kan begitu. Wah, kalau sudah kayak begitu, malu sama saya, Pak Edi, malu sama Pak Usep. Dan yang paling ngeri itu adalah kalau sudah ketahuan sama anggota Muhammadiyah, mau kapilih deui tah. Jadi pimpinan itu. Tetapi kalau jujur kita bisa nyaman, bisa tenang, kan gitu. Betul, eta Adinda Imam Salahuddin. Ya. Ini terutama yang muda-muda ini kan harus diperkuat kembali bagaimana adalah integritas pribadi seseorang itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna yang terkandung dari nilai-nilai utama dari ibadah saum ini? Maka kalau kita rasakan bahwa kita sejak pagi menahan lapar dan haus sampai terbenamnya matahari, maka ini Allah sedang mengajarkan kepada kita supaya kita merasakan banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa makan di tengah hari, yang tidak bisa minum di tengah hari. Apa namanya? Yaitu adalah kepedulian. Namanya empati. Allah ingin mengajarkan kita supaya kita menjadi manusia yang empati. Manusia yang merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Padahal kalau kita bisa membantu apa yang menjadi kesulitan orang lain, Rasul yang agung berjanji, man yassara ala yusirin, man yassara ala musirin, yassarallahu bidunya wal akhirat. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang hamba, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Luar biasa ini. Jadi di balik kepedulian itu memang itu secara matematika kita keluar dan berkurang. Kalau kita sekarang mengeluarkan punya uang di dalam dompet misalkan 100.000 dan harus kita keluarkan untuk orang lain berbuka, taruhlah 10.000, berkurang 90.000. Tetapi yang 10.000 itu adalah akan mengangkat harkat martabat kita, akan membawa kebahagiaan buat kita. Apa? Tadi memudahkan. Man yassara ala musirin yassarallahu bidunya wal akhirah. Maka akan memudahkan semua urusan-urusannya dan akhirat kita. Oleh karena itu, kepedulian yang ingin dibangun sampai al-Islam itu perhatiannya terhadap kepedulian ini lebih daripada agama lain. Sehingga inilah alhamdulillah kalau kita di Muhammadiyah, warga kita itu kan sudah melembaga yang disebut dengan teologi al-ma'un. Kan gitu. Justru inilah hal yang penting gitu, yang dimana kita perhatiannya sangat luar biasa. Saya bangga sekali ketika kondisi seperti ini baru satu majelis saja, majelis dikti, minggu kemarin itu sudah menggelontorkan dana untuk membantu mahasiswa yang tidak bisa membuka kuota. Maka dikasih kuota per mahasiswa 150.000. Di jumlah jamleh itu ternyata sampai 78 miliar. Dari mana itu Muhammadiyah? Bukan dari Muhammadiyah, tetapi dari hamba Allah yang sangat mudah. Sebab Allah itu berjanji kalau kita memudahkan urusan orang lain, maka kita akan diuruskan oleh Allah. Melalui tangan-tangannya itu ada dari pemerintah, tangan-tangannya ada dari agnia, tangan-tangannya dari tetangga, tangan-tangannya dari mana? Sangat mudah. Coba disuka saja kan, begitu sangat mudahnya. Sampai tidak terbayang akan punya gedung dakwah yang kayak begitu. Tapi kata kuncinya apa? Suka berbagi. Sekarang coba kalau tidak percaya, pimpinan sekarang lah, korek aja, tidak mau berbagi. Nanti cerita kejadian akan hilang. Pimpinan yang nama korek, umpamanya Pak Edi sanes ini kan gitu, kikir kan gitu,
Tidak akan ada yang mau pada datang ke sana. Kalau datang ke sana tidak dibuktikan Muhammadiyah Surakarta. Karena bisa berkah besar seperti sekarang. Mahasiswanya 10. Kan dulu dia itu kan ceritanya Pak Dr. Agus itu kan begitu. UMS itu kenapa ide mahasiswa? Maka ada satu gagasan baru. Apa? Semua guru-guru TK yang ada di Surakarta, maka setiap bulan mereka diberikan gaji 100.000. Taruhlah ada 100 orang lah kan gitu. Dari 100 orang itu adalah cerita. Dari cerita itu adalah kalau mau kuliah mah nggak usah kemana-mana, ke UMS aja. Kan gitu. Akhirnya semua mahasiswa ingin coba-coba masuk ke situ. Maka semakin dilebarkan sampai 1.000 orang, semakin banyak pula yang cerita. Karena merasa, Muhammadiyah luar biasa ya. Kenapa? UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, kenapa? Guru TK itu dibayarnya sama UMS. Maka si keluarga itu aku bersyukur. Kalau berterima kasih, coba kalau dikasih sama orang yang membutuhkan itu, doanya Pak Edi luar biasa. Di era COVID-19 seperti sekarang ini, kalau kita ngasih, ya kalau ngasih ke lembaga kadang-kadang terima kasih ya gitu, kita ngasih 10 juta, terima kasih kwitansi. Tapi coba kalau ngasih sama orang-orang yang datang, gondreng-gondreng, walaupun kita tahu bahwa dia tidak puasa lah kan gitu, tapi gondreng, tapi mereka butuh, dikasih uang hanya 2.000 saja, doa natemuru doa kata. Apalagi di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Allah ingin mengajarkan kepada kita dengan puasa ini adalah untuk melahirkan manusia yang empati, manusia yang peduli. Maka oleh karena itu, sampai diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak peduli, sholatnya bagus, saumnya bagus, maka dikategorikan sebagai orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dalam hadis malah dianggapnya sebagai orang yang bangkrut. Orang yang muflis. Atadruna minal muflis. Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Maka faqalu, para sahabat menjawab, al-muflis malah dirham wala mata'ala. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah yang tadinya punya dirham, yang tadinya punya dolar, yang tadinya punya lira, yang tadinya punya rupiah, yang tadinya punya rumah, yang tadinya punya mobil, sekarang dia tidak punya apa-apa. Tapi kata Rasulullah, jawabannya apa? Wahai sahabat-sahabatku, al-muflis ya'ti yaumal qiyamah. Muflis itu, yang bangkrut itu bukan itu. Tapi apa? Nanti pada hari kiamat, dia bawa pahala saum karena puasa. Dia bawa pahala sholat karena sholat. Dia bawa pahala haji karena memang haji. Dia bawa pahala umroh juga dia karena umroh. Tetapi semuanya itu menjadi hilang. Kenapa? Karena dia tidak peduli sama tetangganya. Karena tidak peduli kepada saudara-saudaranya. Bagi kita, kepedulian itu tidak usah dilihat agamanya apa, keyakinannya apa, sukunya apa. Pokoknya kalau hamba Allah kita berikan, dan itulah yang diajarkan oleh Muhammadiyah sebagai lahan amal soleh, sekaligus sebagai lahan dakwah kita. Saya kira ini saja ya Pak Usep. Kalau ada misalnya nanti, waktunya juga sudah mau habis. Kalau ada tanya jawab, tadinya saya juga senang kalau begitu. Sebetulnya banyak sih nilai-nilai utama dari saum ini, tapi minimal 3 ini. 1 adalah kejujuran, 2 adalah kesabaran. Bapak barangkali karena memang waktunya itu saja, sudah ini kita persiapan untuk takjil dan iftar bersama keluarga. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada PCM Sukajadi, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bahwa di mana saum yang kita lakukan bukan hanya sekedar makan dan minum. Sebab kalau hanya sekedar makan dan minum, anak kecil SD itu sudah bisa. Dan Rasul sering mengingatkan, rubba shaimin laisa lahu min syami ila jua. Atau banyak orang yang berpuasa tetapi tidak apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Padahal di dalam saum itu adalah yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah yakni akhlakul karimah. Nilai akhlakul karimah yang saya sampaikan pada hari ini ada 3. 1, dari saum harus melahirkan kejujuran. Dari saum itu mengajarkan kita kesabaran, dan saum mengajarkan kita kepedulian. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Saninten buah saninten ayana di parapatan, hapunten abdi hapunten pilih ayat kalepatan. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.